Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'a rasul rabbina bil haqq wa nudiya ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya lah kita bisa mengangkatkan kaki, mengayunkan tangan sehingga kita bisa sampai di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita, ayunan tangan kita, dan bahkan hembusan nafas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun wa qudwatun hasanah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai umatnya yang dia cintai mendapatkan syafaat pertolongannya mulai dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat takwa kepada kita semuanya yang hadir pada hari ini. Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dengan artian menjalankan segala perintah-perintahnya, menjalankan segala apa-apa yang telah diwajibkan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan tentunya kita berusaha dan berupaya agar kita menghindarkan diri dari segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, izinkan khatib pada hari ini ingin menyampaikan sebuah tema khutbah tentang muhasabah akhir tahun. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan untuk bekal kita
ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termaktub dalam Al-Qur'an bahwasanya setiap kita, setiap diri, bahkan setiap jiwa-jiwa kita mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti dan pasti akan kita hadapi. Kematian yang pasti akan kita lalui, pasti akan kita rasakan, karena sejatinya setiap manusia, bahkan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kesempatan kita hadirin berbahagia untuk meningkatkan amaliyah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus memperhatikan wal tanzur nafsum ma qaddarat lighad, kata Allah. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri, setiap individu memperhatikan apa-apa yang telah dikerjakan, dilakukan, diperbuat untuk bekal hari esok, yaitu ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Dan kata Allah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang telah kamu kerjakan. Semua perbuatan kita, semua amalan kita pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan, kadar amal yang kita lakukan. Apabila kita melakukan kebaikan berlipat-lipat ganda, kebaikan yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan balasan kepada kita. Tetapi sebaliknya, hadirin berbahagia, apabila kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat serta mungkar, maka sesungguhnya segala dosa-dosa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini pasti akan dibalas ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah seseorang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian umurnya dipergunakan untuk beribadah, untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak amaliyahnya. Inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika mereka itu diberikan umur yang panjang oleh Allah, dan kemudian umurnya dipergunakan untuk senantiasa melakukan amal kebaikan dan kebaikan, amal saleh, dan kemudian itulah yang akan mengembirakan, yang akan membahagiakan hatinya nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasyarun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu, kata Nabi. Dan seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia adalah manusia, seseorang yang diberikan panjang umurnya oleh Allah, tetapi umurnya tidak dipergunakan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka Umar bin Khattab, sahabat daripada baginda Rasulullah SAW, juga mengatakan bahwasanya hendaklah kita bermuhasabah diri, mengoreksi amalan kita, mengoreksi apa-apa yang telah kita lakukan. Apakah yang telah kita lakukan ini merupakan sesuatu kebaikan, dan kebaikan itu baik bagi diri kita dan akan kembali kepada kita, dan kemudian akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya semua kebaikan-kebaikan itu, apabila kita melakukan dengan tulus ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya bagi kita. Hadirin kaum muslimin, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar bin Khattab mengatakan, hisab-hisablah dirimu, bermuhasabahlah, koreksilah dirimu, koreksilah amalmu, koreksilah perbuatanmu, kata Umar bin Khattab, sebelum kalian nanti diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, maka ada beberapa tujuan bagi kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal tujuan
Untuk apa kita bermuhasabah diri? Dan sebenarnya bukan hanya di akhir-akhir tahun saja kita bermuhasabah diri, bukan hanya di ujung-ujung tahun saja kita mengoreksi diri kita, amalan kita, tetapi justru setiap hari, setiap waktu, setiap detik kita memperhatikan amalan-amalan kita. Apakah amalan yang kita lakukan ini bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, buat masa depan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita mengorbankan masa depan kita di hadapan Allah. Jangan sampai kita menggadaikan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti mendapatkan azab yang besar, azab yang pedih, azab yang sadis dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berhadapan dengan Allah di yaumul qiyamah nanti. Nauzubillah. Maka hari berbahagia, tujuan bermuhasabah diri yang pertama yang mesti kita perhatikan adalah yaitu untuk meringankan hisab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bermuhasabah diri, mengoreksi diri kita, perbuatan-perbuatan kita, kita koreksi diri kita, perbuatan-perbuatan kita, sebelum kita nanti diperhitungkan di yaumul hisab wal mizan, yaitu di mana kita akan ditimbang amal baik dan buruknya. Apabila kita mendapatkan balasan, apabila kita melakukan amal kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Tetapi sebaliknya hari berbahagia, apabila kita melakukan amal keburukan, maka sesungguhnya keburukan akan kembali pada diri kita. Maka oleh karena itu hendaklah kita memperhatikan diri kita, memperhatikan amalan-amalan kita, mengoreksi, melihat seberapa besar, seberapa banyak amalan-amalan yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu, pada hari kiamat, di yaumil hisab, yaumil mizan, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan, akan menghadapkan seluruh amalan-amalan kita nanti, akan diperlihatkan amalan-amalan kita nanti, akan dipersembahkan kepada kita amalan-amalan kita. Apabila kita melakukan amalan yang saleh, banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Tetapi orang-orang yang mendapatkan amalan catatan amalnya dari kiri, mereka akan menjadi orang-orang yang penuh dengan ketakutan, karena sesungguhnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka karena itu sebelum amalan kita diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dipertontonkan kepada makhluk seluruh alam ini, maka hendaklah pada hari ini, pada saat ini, pada detik ini, pada tahun ini, marilah kita mengevaluasi diri kita, mengoreksi amalan kita. Mudah-mudahan dengan kita mengoreksi amalan kita, kita bertambah motivasi kita untuk menambah amal kebaikan dan kebaikan. Yang kedua, hadirin berbahagia, tujuan bermuhasabah diri ini adalah agar kita bisa mengobati rasa sakit hati. Sakit hati, penyakit hati, rasa iri, dengki, hasud, fikiran-fikiran yang suuzon kepada orang lain, sifat-sifat yang memiliki perbuatan-perbuatan yang mengandung mudarat, kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, semua aspek-aspek yang negatif dalam diri kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati, penyakit hati adalah suatu hal yang paling berat, dan paling susah untuk kita bersihkan dalam diri kita. Mungkin di luarnya kita ini adalah orang yang saleh, orang yang rajin ke masjid, perkataan kita adalah perkataan yang lemah lembut, tetapi kadang-kadang hati kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Maka oleh karena itu hari berbahagia, seseorang yang bermuhasabah diri, maka hatinya akan bersih. Tentunya mereka orang-orang yang bermuhasabah ini senantiasa akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengingat Allah, maka hatinya akan dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Bahwasanya
Apabila kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menenteramkan hati kita, akan menenangkan hati kita, dan kemudian juga akan membersihkan hati-hati kita dari sifat iri, dengki, hasud, dan kemunafikan dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka inilah tujuan muhasabah diri, agar kita sebagai muslim terbebas daripada penyakit hati. Yang ketiga, hadirin berbahagia, dan ini adalah sekaligus yang terakhir, bahwasanya tujuan bermuhasabah diri yaitu adalah sebagai penghapus dosa. Penghapus dosa, hadirin berbahagia. Kita sadar dan kita yakin dan bahkan kita tahu bahwa kita adalah manusia yang penuh dosa, manusia yang pernah melakukan perbuatan dosa, dan bahkan mungkin ada yang melakukan berulang-ulang kali. Ada bahkan yang doyan berbuat dosa dan nista, tidak pernah memikirkan balasan nanti di yaumul qiyamah. Berulang-ulang kali kita melakukan perbuatan dosa. Maka dengan kita bermuhasabah diri, dengan kita mengoreksi perbuatan-perbuatan kita itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita. Hadirin berbahagia, kullu bani Adam khata'un. Setiap kita manusia ini pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan, maka mereka adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, ya ibadi innakum takhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, yaitu adalah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian pernah melakukan perbuatan dosa, apakah itu dosa di siang harinya ataupun mungkin dosa di malam harinya. Wa ana aghfiru dzunuba, dan saya, kata Allah, adalah pengampun dosa-dosa jami'an, seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum, dan minta ampunlah kalian kepadaku, kata Allah, sesungguhnya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun perbuatan dan dosa-dosa kita, pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, itu saja yang dapat Khatib sampaikan. Mudah-mudahan di penghujung tahun 2022 ini kita mampu mengoreksi perbuatan-perbuatan kita, melihat amalan-amalan kita, dan juga mempersiapkan ibadah-ibadah kita yang terbaik yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.